Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa melanjutkan di pertemuan ke-6 ya. Terima kasih untuk sudah mau menyimak materi dari saya. Baik, untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang infertilitas pada usia reproduksi dan penanganannya. Kalau kita berbicara tentang infertilitas ya pada usia reproduksi ini, tentunya kita harus tahu dulu arti dari fertilitas ya. Kalau fertilitas itu adalah kemampuan pasangan pada usia subur untuk memperoleh keturunan ya, yang diperoleh dari bertemunya sel telur dengan sel sperma ya. Jika dikaitkan dengan ketidaksuburan, ini yang kita sebut dengan infertilitas ya. Baik. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, fertilisasi adalah pertemuan sperma dengan sel telur secara definisi. Infertilitas ini merupakan pasangan subur, pasangan usianya yang masih subur ya, yang tidak mampu melakukan konsepsi. Jadi kalau pasangan memang usianya bukan usia bereproduksi, usia tidak subur atau sudah menopause, nah itu memang wajar kalau mengalami infertilitas ya. Nah, tapi yang dimaksud dengan infertilitas ini atau ketidaksuburan ini adalah yang terkait dengan pasangan yang usianya masih masuk dalam usia subur ya, namun tidak mampu melakukan konsepsi atau pembuahan. Biasanya rentang waktunya ini 1 tahun ya setelah melakukan hubungan seksual. Nah, bisa dan tidak bisa tidak bisa menghasilkan kehamilan ya, maka itu dinamakan dengan infertilitas atau infertil ya. Pasangan di atas usia 35 tahun ini dikatakan infertil jika tidak mampu melakukan konsepsi setelah melakukan hubungan seksual selama 6 bulan. Jadi semakin tinggi usia maka untuk kemampuan untuk konsepsi itu semakin berkurang. Makanya jika sudah masuk di usia 35 tahun ke atas ya, itu dikatakan tidak subur jika selama 6 bulan. Secara umum ya, infertilitas ini merupakan gangguan dari kesuburan ya. Ini dibagi menjadi beberapa kondisi. Ada yang primer ya. Kalau primer ini artinya kondisi di mana dia tidak pernah mengalami kehamilan sama sekali ya. Yang kedua yaitu infertilitas sekunder ya, di mana kondisinya ini dapat terjadi setelah kelahiran anak pertama atau pernah hamil namun terus mengalami keguguran. Biasanya ini dikaitkan dengan beberapa kondisi seperti miom atau rusaknya sel sperma di dalam skrotum dan lain sebagainya. Pihak pria dan wanita ini juga bisa mengalami infertilitas ya, bukan hanya si wanita saja ya. Selama ini orang selalu mengaitkan dengan si wanita tidak mampu untuk bereproduksi ya. Padahal jika kita tarik dari hasil penelitian ya, 15% dari pasangan suami istri ini memang memiliki kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Namun tidak hanya dari pihak si wanita, ada porsi 35% dari pihak pria ya. Kemudian 40% dari pihak wanita dan 25% dari kedua-duanya, dari si pria dan wanita. Dan ini perlu dilakukan pemeriksaan lab andrologi ya, dan penegakan diagnosa serta penata laksanaannya juga. Analisis sperma, kemudian pemeriksaan hormon juga perlu dilakukan.
Makanya kalau masih belum melakukan pemeriksaan ini, maka jangan disebut bahwa si wanita tidak mampu memberikan anak, tapi harus dilakukan tes-tes terkait. Baik, sperma ini disebut sehat jika memenuhi persyaratan seperti volume, kualitas, motilitas atau pergerakan ya, kemudian bentuk sperma. Salah satu dari syarat-syarat jika tidak terpenuhi maka itu akan mengganggu fungsi reproduksi tubuh, yakni kesulitan membuahi sel telurnya. Ya. Kalau pada wanita biasanya yang paling sering itu adalah disebabkan oleh gangguan pada ovulasi, ya. Dimana ovulasi ini merupakan pelepasan sel telur dari ovarium atau indung telur ini. Ya, kalau tidak ada ovulasi ya artinya tidak ada sel telur yang harus dibuahi oleh sperma, ya. Bisa kondisi seperti ini biasanya bisa diakibatkan karena kondisi hormon yang tidak stabil, ya. Nah, itu bisa akhirnya dia tidak bisa mengeluarkan sel telur. Biasa ditandai dengan kalau orang ini nyebutnya PCOS ya. PCOS itu dia mengalami menstruasi yang tidak teratur, ya. 3 bulan atau 2 bulan tidak mengalami menstruasi ya, tanpa adanya kehamilan ya, kemudian sekali menstruasi langsung banyak darahnya yang keluar. Nah, biasanya gejalanya seperti itu. Baik, saya lanjutkan mengenai tentang masalah infertilitas atau ketidaksuburan, yang mana ini tidak hanya terjadi pada wanita ya, namun kemungkinan juga bahkan kemungkinan besar ya ini juga dialami oleh pria. Masalah ketidaksuburan pada pria penyebabnya berbagai macam ya, karena konsumsi rokok, kemudian alkohol, atau lifestyle yang tidak seimbang, atau penggunaan pakaian pribadi yang tidak pas, atau menggunakan celana yang terlalu longgar atau bahkan terlalu ketat ya, dan itu nanti dapat mengakibatkan sel sperma menjadi tidak normal karena suhu di dalamnya juga terlalu panas ya, atau juga karena berhubungan seks yang tidak aman maksudnya. Jadi sering gonta-ganti ya, sehingga yang seharusnya sel spermanya bisa keluar secara normal tapi karena ada penyakit infeksi menular, maka itu tidak bisa terjadi. Berbagai macam sebetulnya etiologi dari ketidaksuburan pada pria ini. Oke, hormon-hormon seks ini juga berperan penting di dalam fertilitas ya. Ada estrogen atau androgen. Pada pria dan wanita ini keduanya ada, namun kadarnya itu berbeda-beda ya. Kalau pada pria memproduksi biasanya 6 sampai 8 testosteron dari sebuah androgen per hari ya, dibandingkan dengan kebanyakan wanita yang memproduksi 0,5 mg saja setiap harinya. Lalu estrogen juga ada pada kedua jenis kelamin, namun jumlahnya lebih besar pada wanita kalau estrogen itu, kalau testosteron pada laki-laki yang lebih besar. Jika ini tidak seimbang atau kadarnya juga kurang dari porsinya masing-masing jenis kelamin, maka tidak akan juga membentuk sel telur atau sel sperma yang juga normal ya. Seperti yang kita ketahui kalau pada laki-laki bentuknya itu ada bermacam bagian tubuh dari sperma ya. Ada kepala, leher, kemudian badannya, kemudian ekornya. Nah, itu harus lengkap dan bentuknya juga motilitasnya juga harus bagus gitu. Lalu kita masuk ke kelenjar ya, kelenjar pada wanita ya. Itu terletak pada ovarium. Ya.
Ya, tadi saya sampaikan bahwa wanita juga mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. Fungsi dari hormon estrogen ini mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder tadi. Yang kedua, progesteron mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Nah, ini semuanya saling berkaitan. Nah, kemudian kalau pada laki-laki terletak pada bagian testis, ya. Hormon yang dihasilkan yaitu testosteron, ya. Ini fungsinya yaitu untuk mempertahankan atau menjaga kualitas selama proses pembentukan sperma di dalam testis. Ya. Baik. Nah, semua hormon-hormon ini diproduksi oleh yang namanya pituitary gland hormone, ya, di mana ini sangat berperan penting bagi semua hormon yang ada di dalam tubuh kita, termasuk hormon tumbuh kembang badan, ya, hormon pada ovarium, pada testis, hormon pada pertumbuhan tujuan, kemudian ACTH, ya, kemudian ACTH itu pada apa? Pada adrenal cortex, ya, kemudian pada oksitosin, ya. Nah, semuanya semua hormon itu tergantung pada yang namanya pituitary. Pituitary ini yang hebat, ya, bisa memproduksi semua hormon dan menjaga keseimbangan semua hormon yang ada di tubuh kita. Oke. Tadi kalau pada pria masalah hormonal, ya. Kemudian apa saja? Misalkan sel kualitas atau kualitas produksi sperma yang semakin menurun, ya. Kemudian terlalu sedikit, ya, jumlah sperma, ya. Kemudian bentuk yang tidak normal, ya. Misalkan nggak ada ekornya, ya, nggak ada kepalanya, ya, gimana dia bisa mortalitas kalau tidak ada bentuk yang sempurna, ya. Kemudian sistem kekebalan tubuh juga ternyata sangat berpengaruh terhadap kesuburan pria. Jadi saat imun pria ini menghasilkan antibodi, mereka justru menyerang dan menghancurkan sel sperma dalam tubuh pria itu sendiri, sehingga mengurangi kemampuan sperma membuahi sel telur, ya. Selain itu juga paparan lingkungan seperti asap rokok, stres, alkohol, ya, kualitas kuantitas sperma, ya. Bahkan kopi dan obat ereksi atau kita sebut dengan Viagra ini juga membuat sperma menjadi abnormal. Karena kenapa? Pembentukannya itu belum sempurna tapi sudah dikeluarkan, atau pembentukannya sudah sempurna tapi mengeluarkannya lama, akhirnya kualitasnya juga berkurang, ya. Selain itu apa lagi? Bisa obesitas. Ya, obesitas, ya. Kemudian diet yang terlalu ketat, ya, sering terinfeksi mikroorganisme, itu juga bisa mengakibatkan ketidaknormalan pada hormon pada pria. Tadi saya sampaikan ada yang namanya penyakit menular seksual. Ini juga akan mempengaruhi produksi dari sel sperma, ya, seperti gonor, ya, kemudian klamidia. Ini juga bisa mempengaruhi motilitas dari atau gerakan dari sel sperma. Selanjutnya, nah ini di awal pertemuan kita sudah membahas tentang anatomi, ya, bahwa di testis ini kemudian ada epididymis dan vas deferens, ini semuanya harus bekerja sama sehingga sel sperma yang dihasilkan di testis ini, ya, ini bisa dimasak di epididymis, ya, kemudian disalurkan ke vas deferens. Oke, mengapa kok ini gonor itu bisa menyebabkan infertilitas? Ya tentu saja karena ini adalah masuknya bakteri, ya, masuknya bakteri
yang bisa menginfeksi saluran-saluran vas deferens ya, yang bisa menginfeksi epididymis. Makanya yang biasanya itu bisa memproduksi secara normal tidak jadi normal kalau terserang bakteri. Nah, ini fisiologisnya, bakteri ini dapat menyebar dari satu orang yang terinfeksi lain selama seks yang mempengaruhi penis dan vagina. Sehingga ketika jangankan mengeluarkan sperma, buang air kecil aja dia akan mengeluarkan nanah ya, atau kotoran dari bakteri itu. Ya, kemudian kalau pada wanita ini bisa menyebabkan radang panggul atau inflamatori panggul ya, yang akhirnya dapat menyebabkan infertilitas atau keguguran. Baik. Oke, kemudian di sini ada cryptorchizmus ya, kondisi seorang pria memiliki testis yang tidak turun. Karena normalnya testis ini harusnya turun ke bawah. Sementara pada kasus testis yang tidak turun tidak bisa menghasilkan sperma karena masih di dalam tubuh dalam suhu temperatur yang tinggi. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ketika pria itu memakai celana dalam terlalu ketat ya, maka dia akan membuat suhu pada testis itu semakin tinggi atau tingginya nggak normal sehingga terlalu panas akhirnya produksi spermanya kualitasnya kurang bagus. Sama kalau kita masak ya, gosong terus tidak bisa dimakan kan makanannya karena terlalu gosong, akhirnya dibuang. Sama seperti itu, dia akan mengeluarkan sperma tetap ketika berhubungan, tetapi kualitas dari sperma yang dikeluarkan itu tidak bagus. Oke. Selain itu antibodi juga yang menyebabkan ketidaksuburan pada pria ya. Sehingga jika sistem kekebalannya ini rusak atau tidak bagus, sedang tidak bagus, maka dia akan menonaktifkan atau mempasifkan ya aktivitas dari sperma. Oke. Normozosperma ini adalah sperma yang normal, sebutannya normozosperma. Kalau yang kurang oligo, oke. Gerak normal normosperma, sama. Terus kemudian geraknya kurang disebut astenosperma, ya oke. Bentuknya kurang disebut teranosperma. Mandi air panas juga tidak baik untuk testis ya. Kalau terlalu panas juga nggak baik, yang betul itu hangat baru nggak apa-apa ya. Pakaian ketat ya. Nah, pada waktu testis ini menghasilkan sperma dalam proses produksi ataupun sedang pasif ya, tidak memproduksi, itu membutuhkan suhu yang normal 34 sampai 35 derajat Celcius ya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa 34 sampai 35 derajat Celcius ini terlalu dingin ya. Tergantung dia terbiasa seperti apa ya suhunya. Kalau orang normal pakaiannya nggak terlalu ketat, biasa ya, juga tidak terlalu longgar, maka 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Tapi 35 itu sudah dikatakan terlalu di bawah, terlalu dingin ya. Jadi memang harus seimbang. Tapi bagi orang yang memang terbiasa dengan kondisi tubuh yang dingin, 35 itu tidak ada masalah ya. Bila suhu tubuh terus-menerus naik 2-3 derajat Celcius saja, proses pembentukan sperma itu dapat terganggu. Tadi sudah saya jelaskan. Oke, alkohol, penggunaan ganja, tembakau ya, membuat tidak normal pada sel sperma. Nah, sekarang kita masuk infertilitas pada reproduksi wanita. Yang pasti pada wanita ini terjadi gangguan ovulasi ya. Gangguan ovulasi
di gangguan ovulasi di mana di ovarium ini karena ada beberapa penyebab ya. Bukan hanya di ovarium saja, tapi di tuba fallopi juga ya. Bisa terjadi perlekatan atau ketika ovariumnya menghasilkan sel telur, ovum ini tidak matang ya. Juga bisa. Kemudian ovum matang itu hanya bertahan 24 jam dan tidak dibuahi dalam 24 jam, maka tidak akan terjadi embrio. Ada juga karena gangguan hormon FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Gangguan uterus juga bisa karena adanya miom ya, atau kanker atau infeksi panggul tadi karena ketularan penyakit seksual ya. Terus kemudian antibodi terhadap sperma. Jadi biasanya antibodi terhadap sperma ini kondisi cairan atau vagina itu terlalu asam. Makanya harus dinormalkan dulu kondisi vaginanya, cairan pada vaginanya, agar dia tidak membunuh sel sperma yang sudah masuk gitu. Nah, beberapa hal yang bisa menghambat atau mengganggu kesuburan itu karena juga lendir serviknya itu tidak normal ya. Lendir serviks menjadi kental dan sedikit sehingga merupakan barier terhadap sperma, membuat endometrium menjadi kurang baik. Yang harusnya dia bisa membantu mengangkut sel sperma untuk masuk ya, itu tidak bisa karena terlalu kental tadi ya. Kemudian menjadi kurang layak juga, membantu dalam motilitas dari sel sperma. Oke, ini tadi berhubungan sama PCOS ya, atau siklus haid yang tidak teratur atau terlambat. Oke. Siklus haid yang lebih panjang dari normal berhubungan dengan erat dengan onovulatory. Tidak adanya sel telur yang dihasilkan induk telur. Karena adanya gangguan kista, kondisi stres, kecapean, terganggunya keseimbangan hormon. Oke, ini siklus menstruasi. PCOS merupakan gangguan di mana folikel kantong sel telur tidak berkembang dengan baik sehingga tidak terjadi ovulasi atau pematangan sel telur. Kemudian wanita yang mengalami PCOS ini menjadi infertil, tidak subur karena tidak ada sel telur yang matang sehingga tidak akan terjadi pembuahan. Gejala yang timbul dari PCOS ini biasanya adalah siklus haid yang tidak teratur, terlambat, tidak haid selama atau haid 2-3 kali dalam sebulan. Terlalu banyak dia mengeluarkan darah juga masuk di dalam PCOS ini ya, karena itu karena dia sudah nggak datang bulan selama 3 bulan 4 bulan, akhirnya terakumulasi, ketika dia sekali langsung datang bulan langsung banyak. Endometriosis juga menjadi salah satu faktor ya. Endometriosis keadaan patologi pada sistem reproduksi perempuan di mana jaringan selaput lendir rahim yang seharusnya berada dalam rahim malah tumbuh di luar rongga rahim. Oke. Rokok. Dalam asap rokok terdapat dari 4000 zat racun ya. Kemudian efek samping dari mengkonsumsi obat tertentu. Oke, teknologi reproduksi berbantu, ada penanganan terhadap gamet ya, sebagai upaya untuk mendapatkan kehamilan di luar dari cara yang alami ya. Ada IUI atau inseminasi, kemudian ada CVF bayi tabung atau ICSI bayi tabung dengan teknik injeksi sperma dan sitoplasma sel telur. Sekilas tentang bayi tabung.
Bayi tabung ini merupakan salah satu cara ya untuk mendapatkan kehamilan pada pasangan infertilitas dengan cara mempertemukan sperma dan sel telur di luar tubuh manusia. Setelah terjadi pembuahan 2-3 embrio, kemudian akan ditanam kembali ke dalam rahim si calon ibu. Tidak semua pasutri ya beruntung memiliki anak ya dengan cara alami dalam jangka waktu yang terlalu lama ya, karena tidak pernah periksa kenapa akibatnya. Jadi ketika sebelum dia memprogramkan bayi tabung harus diperiksa dulu kenapa ini selama ini tidak bisa hamil atau mengalami infertilitas. Setelah diketahui baru diputuskan apakah ini bisa dilakukan bayi tabung atau tidak. Nah, ini angka keberhasilan dari inseminasi ya. Semakin tinggi usia maka keberhasilan untuk hamil secara inseminasi ini juga semakin menurun prosentasenya. Jadi kalau di usia subur 21, 25, 26, 30 ini masih tinggi prosentasenya ya, masih ini. Tapi ketika umur dia sudah semakin bertambah, maka prosentasenya akan semakin kecil untuk keberhasilan inseminasi buatan ya. Inseminasi buatan ini jadi kita memberikan program inseminasi buatan digunakan alat untuk mengatasi yang tadi namanya buruk kualitas dan kuantitas dari sperma itu sendiri ya, agar volume ejakulasi juga bisa lebih baik lagi. Kalau dari faktor si perempuan ini biasanya karena faktor serviks ya yang harus dicari dulu penyebabnya, baru kita programkan untuk inseminasi. Inseminasi ini menyemprotkan sperma suami ya yang dipilih ke dalam saluran telur dan pembuahan tetap di dalam rahim istri. Jadi tidak seperti yang tadi bayi tabung itu. Nah, jika ini dilakukan 4-6 kali tetapi masih belum ada keberhasilan, maka dokter akan menyarankan untuk bayi tabung. Oke. Baik, kalau di Indonesia sendiri untuk tingkat keberhasilan bayi tabung ini paling besar ya 50%. Kalau secara teknis kesulitan terbesar itu pada penempelan embrio di dalam rahim ya, di mana sel telur dan sperma ini disatukan di dalam cawan dulu ya. Kalau zaman dulu itu tabung, kalau sekarang sudah pakai cawan. Setelah terbentuk embrio baru dimasukkan ke dalam rahim. Nah, proses penempelan inilah yang biasanya akan mengalami kegagalan, makanya prosentasenya 50-50. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tadi sudah ya. Waalaikumsalam. Ya. Tadi sudah saya paparkan bahwa di usia kita semakin tinggi maka resiko kegagalan untuk untuk program kehamilan secara buatan ini semakin turun, semakin naik kegagalannya ya. Jadi memang pasutri itu memang usia-usia produktif, jika memang sudah ada gejala-gejala untuk keinfertilitas segera untuk memprogramkan agar resiko gagalnya itu juga lebih rendah ya. Selain faktor di atas ya, dukungan keluarga itu juga penting untuk keberhasilan program hamil. Jadi agar ibunya tidak stres ya, fasilitasnya juga ada ya. Karena kalau orang bayi tabung atau inseminasi ini memang harus bukan berhenti kerja, tapi memang harus cuti dulu untuk kerja. Kenapa? Karena dia harus bed rest total ya, agar berhasil ini kegiatan programnya.
Lalu apakah perkembangan bayi melalui proses persalinan alami ini sama dengan bayi yang dilahirkan lewat program bayi tabung? Oke. Program bayi tabung ini pertama dilahirkan tahun 78 yakni oleh Louis Brown. Dan Louis ini sendiri telah melahirkan bayi kembar secara normal. Di Indonesia pertama tahun 1988 dan kini ada di Bandung. Ya, bahkan yang lahir pertama di RSCM tahun 88 ini kuliah di FKUI dan sudah penelitian di Eropa. 1.600 bayi yang dilahirkan dari inseminasi bayi tabung dan alami ternyata tidak ada perbedaan setelah dia usia dewasa. Jadi tidak usah khawatir ketika ada pasutri yang mengikuti program ini mengkhawatirkan ketika anaknya dewasa nanti tumbuhnya gimana, tumbuh kembangnya gimana, apakah ada kecacatan atau tidak. Nah, yang pasti yang membedakan itu adalah proses penempelannya. Ketika ada yang inseminasi, bayi tabung dan lain-lain, ini pasti sudah tidak secara alami. Itu saja. Tapi ketika embrio itu berkembang menjadi janin, ya si janinnya tidak akan ada perbedaan, gitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk absensi ya. Baik, nanti kita ketemu lagi di pertemuan ke-7. Semoga semuanya selalu sehat, selalu tidak kurang dari satu apapun sehingga program kuliah selesai sampai di pertemuan terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.